Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, perkenalkan kami dari kelompok Sanifer, Said, Alif, Inaka, dan Fernanda. Di sini kami akan meliputi mengenai sejarah berdirinya Kostrad. Kostrad ini berada di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Jangan lupa saksikan. Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat adalah salah satu komando utama TNI Angkatan Darat yang dibentuk pada tanggal 6 Maret 1961 oleh Jenderal A.H. Nasution dan Letjen Ahmad Yani. Awalnya, satuan ini bernama Caduat, Komando Cadangan Umum Angkatan Darat. Pembentukan Kostrad Cilodong didorong oleh kebutuhan Indonesia pada masa itu untuk memiliki pasukan yang siap tempur yang bisa digerakkan secara cepat menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Markas besar Kostrad kemudian ditempatkan di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis, dekat dengan ibu kota Jakarta, aman dan memiliki lahan luas untuk keperluan markas, barak prajurit, pusat pelatihan, serta fasilitas lainnya. Sejak saat itu, Cilodong dikenal sebagai pusat kekuatan Kostrad. awalnya Kostrad masih bernama Pasukan Cadangan Umum Angkatan Darat. Kostrad ini dibentuk karena pada saat itu keadaan negara Indonesia masih sangat rawan, yang dimana banyak ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Kostrad ini dibentuk untuk menjaga kestabilitas negara sewaktu-waktu Indonesia membutuhkannya. Pemilihan lokasi Kostrad di Cilodong ini salah satu fungsinya adalah untuk mempercepat pasukan untuk melakukan tindakan bila mana diperlukan saat keadaan genting. Lokasi ini juga dekat dengan ibu kota Jakarta, yang dekat dengan ibu kota Jakarta, yang untuk agar pasukan itu lebih cepat dalam melakukan pertindakan. Di sini juga terdapat berbanyak fasilitas, yaitu seperti pusat pelatihan, perkantoran, barak prajurit, dan lain-lain. Kostrad Cilodong berperan penting dalam berbagai operasi militer. Contohnya itu dalam penumpasan pemberontakan dalam negeri seperti gerakan G30 SPKI, TII, dan Permesta. Kostrad Cilodong juga sering menjadi pusat pengendalian militer berskala nasional. Tidak hanya berperan di dalam negeri, Kostrad Cilodong juga mengirim pasukan-pasukannya untuk misi internasional, mulai dari pasukan perdamaian PBB hingga misi-misi penting berskala internasional lainnya. Dengan hal ini, Kostrad Cilodong dikenal luas tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dikenal luas baik secara skala internasional. Sebagai pusat komando atau markas Kostrad, sini juga sebagai pusat pelatihan dari prajurit Kostrad. Di sini juga para prajurit atau ribuan prajurit ditempa dengan latihan yang intens, baik itu dari secara akademik maupun secara fisik dan mental. Sini juga dilatih juga untuk melakukan strategi tempur dan lain-lain. Makanya masyarakat luas mengenal Kostrad itu sebagai pasukan elit TNI Angkatan Darat.
Perkembangan zaman, Kompleks Kostrad Cilodong sudah memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan modern. Tidak hanya area barak militer, Kompleks Kostrad Cilodong juga sudah memiliki area perkantoran, fasilitas olahraga, dan fasilitas lainnya. Hal ini juga menjadikan Kompleks Kostrad Cilodong sebagai salah satu kompleks Kostrad terbesar dan terlengkap di Indonesia. Kostrad yang berada di Cilodong memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional dan pasukan siap turun kapan saja untuk menjaga dari terorisme, konflik perbatasan, hingga bencana alam. Dan Kostrad memiliki semboyan Yuda Nirbaya Bakti, dan Kostrad memiliki komitmen untuk menjaga NKRI. NKRI harga mati. Dengan sejarah panjang lebih dari 6 dekade, Kostrad Cilodong Depok bukan hanya dikenal sebagai pusat pelatihan militer, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan adanya Kostrad Cilodong Depok ini, menjadikan bangsa Indonesia memiliki militer yang memiliki sikap tegas, sigap, dan kuat untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian liputan sejarah mengenai berdirinya Kostrad Cilodong Depok. Kami Sanifer pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.